Salurkan sedekah jariah Anda melalui Bank Muamalat Indonesia 353 00167616 atas nama Pondok Pesantren Taqimus Sunnah Al Islami, kode bank 147. Informasi dan konfirmasi transfer SMS atau WhatsApp di 0813 7314 7983. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yakfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa lanjutkan kajian kita insyaallah pada kitab Nawaqidul Islam. Ini Waalaikumsalam, bagian yang terakhir. Mudah-mudahan selesai malam hari ini. Jadi setelah kita pelajari 10 pembatal Islam, jadi diingat-ingat 10 pembatal tersebut. Dan pembatal Islam berarti kufur atau syirik, itu lawan dari iman atau tauhid. Ketika iman berada pada 3 tempat, berarti kufur atau syirik juga terdapat pada 3 tempat. Ketika tauhid itu berada pada 3 tempat, berarti syirik juga demikian. Yang pertama, iman atau tauhid berada di dalam hati. Nanti kekufuran atau kesyirikan juga ada yang bentuknya i'tiqad, keyakinan hati. Pembatalnya. Tauhid atau iman ada pada lisan. Berarti ada pembatal Islam yang berada di dalam lisan. Ucapan misalkan. Yang ucapan itu ucapan kufur, membatalkan keislaman. Demikian juga iman dan tauhid berada pada amal perbuatan. Maka ada pembatal Islam yang berbentuk berupa amal perbuatan. Nah, itu 10 yang disebutkan oleh mu'alif mencakup 3 perkara tadi. Ada pembatal Islam yang bentuknya i'tiqad, berada dalam hati, maka sandarannya adalah apa yang ada dalam hati jangan diterjemahkan di luar hati. Seperti misalkan seorang yang tidak meyakini, berarti perbuatan apa itu? Hati. Tidak meyakini kafirnya orang-orang musyrik. Tidak mengkafirkan orang-orang musyrik dalam keyakinannya atau orang-orang kafir. Berarti ini pembatal Islam yang letaknya di mana? Dalam hati. Misalkan seorang yang menamai, tentu ini berangkat dari keyakinannya, bahwa orang yang beribadah kepada penghuni kubur, dia adalah muslim ahli tauhid. Ini bid'ah yang bisa membawa kepada apa? Kekufuran. Kan pembatal Islam syirik diantaranya ya, syirkul akbar. Contohnya seorang yang beri sembelihan kepada selain Allah atau beristighosah kepada selain Allah. Ini yang sering kita ulang-ulang. Misalkan seorang beristighosah kepada selain Allah, ya Syekh Fulan Aghithni misalkan. Ini syirik kecil atau besar? Pelakunya berarti musyrik. Menggelari dan menamai dengan keyakinan orang yang melakukan perbuatan sebagai muslim ahli tauhid, ini berbahaya, bisa membatalkan
keislaman. Ini pembatal yang ada dalam hati. Atau pembatal yang berada di lisan. Seperti seorang yang mencela Allah Subhanahu wa taala. Mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencela Al-Qur'an misalkan. Dan seterusnya dari kalimat-kalimat kufur. Itu pembatal yang ada pada lisan. Atau pembatal yang ada pada perbuatan. Misalkan dia sujud kepada berhala. Nanti bedakan loh, sujud kepada orang yang masih hidup dengan sujud kepada berhala. Sujud kepada orang yang masih hidup itu tidak serta-merta kita hukumnya apa? Kufur. Karena masih mungkin pemahamannya apa? Pemuliaan. Kadang orang memuliakan ibunya, dia sujud sama ibunya misalkan. Nggak ada niat beribadah. Berbeda dengan seorang yang jelas-jelas berhala. Patung misalkan. Dia sujud menyembahnya. Ini jelas ibadah. Makanya Mu'ad ketika ketemu Nabi SAW, dia langsung sujud kepada Rasulullah SAW. Tidak langsung dihukumi kufur. Itu kesalahan. Maka dibedakan loh ya. Seorang yang keliru dengan seorang yang itu merupakan keyakinannya. Itu beda. Orang yang mengatakan begini, ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku Tuhanmu. Kufur pada kufur. Kalimat ini kufur pada kufur. Kufur. Ya Allah, engkau hambaku dan aku ini Tuhanmu. Lebih kufur dari Fir'aun. Ya? Nah, ini terjadi. Tapi tidak dikafirkan oleh Rasulullah SAW. Kisah seorang yang safar, kemudian sampai di tengah padang pasir, seluruh kendaraan dan perbekalannya hilang dari dia. Tinggal baju yang melekat di badan, nggak punya makan, nggak punya minum, dia putus asa menunggu kematian. Dia terbaring, merenungi nasib, menunggu mati, tiba-tiba kendaraan plus perbekalannya hadir di hadapannya utuh tanpa terkurang. Maka dia meloncat ke girangan, dipegang kekang kudanya tadi, dan dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuka. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku Tuhanmu. Kufur tak kufur? Kalimat kufur tak kufur? Kufur. Tapi apa kata Nabi SAW? Ahta'a min siddatil farah. Dia salah ucap karena saking gembiranya. Kalau kesalahan itu terjadi ya sekali, dua kali, itu namanya kesalahan. Tapi kalau ya Syekh Fulan agisni, itu memang sudah agama dia. Bukan keliru. Orang keliru itu katakan, loh, kamu kok mengatakan Allahumma anta abdi wa ana rabbuka? Oh iya salah. Begitu orang salah. Tapi kalau orang mengatakan, ya Syekh Fulan agisni, coba antum tegur itu. Itu keyakinannya, itu agamanya, itu cara dia beribadah. Paham bedanya ya? Jadi jangan dibantah dalil itu dengan dalil orang yang mengatakan Allahumma anta abdi wa ana rabbuka dalam hadis Muslim. Taib. Jadi ada kesalahan, kekufuran atau pembatal Islam yang ada dalam i'tiqad, pembatal Islam yang ada dalam ucapan, ada pembatal Islam yang ada dalam amal perbuatan. 10 itu dipilah-pilah seperti itu. Maka diingat, dihafalkan. Dah ya, itu pembatal yang 10 sudah kita pelajari. Yang pertama apa? Syirik. Nah, ini yang paling besar. Kesyirikan. Ya, terus sampai yang terakhir apa? Hah? Apa yang terakhir? Berpaling dari agama Allah. Tidak mau mempelajarinya. Ini nggak ada uzur. Karena berpaling, akhirnya nggak ngerti ilmunya, terjatuh pada syirkul akbar, nggak diberi uzur. Jelas ya? Tidak ada uzur pada pokok-pokok kesyirikan. Karena agama ini tidak Allah terima tanpa tauhid. Dan agama ini akan hancur, hilang dengan kesyirikan. Bagaimana mungkin diberi uzur seorang yang melakukan yang perbuatannya tadi atau keyakinannya tadi menghilangkan seluruh agamanya? Gak diberi uzur. Ya dia belum punya agama, ibaratnya begitu. Hilang. Paham maksudnya ya? Bedakan dengan pembahasan tentang masalah Allah di mana-mana, Al-Quran makhluk apa tidak makhluk. Ini khafi, tersembunyi, subhatnya tinggi.
Ya. Nah, itu. Jadi seorang yang melakukan pokok-pokok kesyirikan, maka tidak ada uzur baginya. Ya, karena bodoh lah. Gak ngerti lah misalkan. Kenapa gak ngerti? Apa nggak bisa dihilangkan bodoh dia? Bisa, cuman nggak mau. Nggak mau mendengar nasihat, nggak mau membaca. Padahal dia cerdas, dia bisa. Berarti intinya di mana dia? Berpaling. Nggak mau urus terhadap agamanya. Cuek gitu loh, terhadap agamanya. Agama itu ya hanya sekedar pelengkap penderita gitu aja. Jelas ya? Baru setelah 10 selesai, beliau mengatakan wala farqa fi jami'i hadhihin nawaqid, dan tidak ada bedanya dalam semua pembatal tadi yang 10. Ini kata Syekh Muhammad ini. Ya, muallif Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Beliau mengatakan, dan tidak ada bedanya pada semua pembatal-pembatal tersebut yang sudah beliau sebutkan sebelumnya, 10, bainal hazili, antara seorang yang melakukannya dalam keadaan bermain-main, tidak serius. Hazil itu lawan dari al-jad, sungguh-sungguh. Lawannya tidak sungguh-sungguh. Ini bahayanya. Kenapa? Bagi seorang mukmin ahli tauhid, agama itu adalah harta dia yang paling mahal. Nggak mungkin dia akan bermain-main padanya. Seorang yang bermain-main dalam masalah agama, masalah pembatal-pembatal yang itu kaitannya dengan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu menunjukkan tidak ada keimanan di dalam dirinya. Misalkan, apa boleh bermain-main dalam berbuat syirik begitu? Saya nggak sungguh-sungguh lah tak berdoa kepada selain Allah, itu boleh. Sambil main-main misalkan, ya Syekh Fulan aghizni, aghizni, dalam keadaan bermain-main, nggak serius begitu, boleh nggak boleh? Nggak boleh. Makanya bahaya seorang yang berperan tidak sesungguhnya dalam hal ini. Ulama melarang keras itu. Tamtsil namanya. Tamtsil itu sandiwara atau film. Kadang film barangkali Rasulullah SAW di awal dakwah. Ada yang jadi Abu Lahab misalkan. Di antara antum misalkan perannya jadi apa? Abu Lahab, begitu ya. Terus kerjanya apa? Mencela Allah dan Rasulnya. Ini hasil, saya nggak sungguh-sungguh, cuman main film. Boleh Allah dan Rasulnya untuk permainan seperti itu, dicela tapi pura-pura begitu? Kan seakan-akan Allah nggak ada harganya bagi dia. Nggak mungkin seorang yang masih punya iman, punya tauhid, lisannya bisa mengatakan kalimat celaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasil. Icak-icaknya nyembelih korban untuk selain Allah begitu. Boleh. Nggak boleh main-main. Maka beliau katakan, meskipun seorang itu hazilun, hanya bersenda gurau, bermain-main, batal Islam. Ini bahayanya. Nggak boleh bermain-main dengan kesyirikan. Bercanda melakukan syirik. Nggak boleh. Hati-hati. Nanti ada ayatnya. Sampai orang yang menjadikan Rasulullah SAW sebagai candaan, bercanda dia. Apa hukum dalam Al-Quran? Kufur. Ketika ditanya oleh Nabi SAW, bahkan tidak ditanya, ketika datang kepada Nabi SAW, dia mengatakan, ya Rasulullah, saya cuma bercanda, melepas penat, bermain-main. Turun ayat Allah. Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Padahal ini perang ini. Ya, ikut perang dia. Bahkan kalau secara zahirnya, ini sahabat ini.
Karena bersama siapa? Rasulullah SAW. Kan orang munafik juga ikut. Orang munafik secara dohirnya pada saat itu, ya dia sahabat. Muslim mukmin kok. Dohirnya gitu loh ya. Jelas ya. Jadi beliau mengatakan wala farqa fi jami'a hadhihi nawaqid bainal hazil, antara seorang yang sekedar bermain-main, tidak sungguh-sungguh, itu sudah batal Islamnya. Nggak boleh bermain-main dengan pokok-pokok kesyirikan atau pembatal Islam. Nggak boleh. Itu menunjukkan tauhid itu kalau untuk permainan nggak ada harganya. Sesuatu yang hanya untuk permainan itu berarti nilainya rendah, tidak ada harganya. Bagaimana tauhidullah, iman dijadikan barang permainan? Allah, ada orang mengatakan nas'alullah as-salama, ya, berat misalkan mengungkapkannya, tapi itu terjadi, mengatakan Allah itu punya anak satu, Kristen juga. Siapa yang dimaksud? Yesus. Ketika ada orang mengeluh, Pak Yai atau Ustadz, gimana? Saya sudah didik anak saya, ternyata anak saya malah murtad. Katanya nggak usah sedih. Oh, Allah punya anak, cuman satu aja juga Kristen, juga Nasrani. Lucu baik. Bersenda gurau, bersenda gurau. Siapa yang jadikan senda gurau? Allah Subhanahu. Berarti kan seakan lisannya mengisbatkan Allah punya anak. Dan Allah seakan nggak mampu mendidik anaknya. Seperti orang yang mengadu kepadanya ini. Wala haula wala quwata illa billah. Ini hazil dan ini terjadi. Pernah dengar antum? Masya Allah, alhamdulillah. Jadi hati-hati. Ya, pembatal Islam itu. Dari yang 10 dan banyak sekali pembatal. Kemarin katakan 10 ini kan yang disepakati itu sebagai pembatal Islam. Kenapa disebutkan oleh mu'allif 10 saja? Karena ini yang ulama sepakat. Siapa yang 10 ini ada pada dirinya, salah satu dari 10 ini, berarti terbatalkan apa? Islamnya. Nah, di akhir maka boleh tutup dengan seperti ini. Supaya kita hati-hati betul. Tidak ada bedanya. Orang yang melakukan salah satu dari 10 ini, baik dia hazilun, hanya bermain-main. Maka hati-hati hidup. Hidup seorang mukmin itu serius. Iman itu adalah serius. Tauhid itu serius, nggak boleh untuk senda gurau, nggak boleh untuk permainan. Ya, agama Allah ini nggak boleh untuk permainan, nggak boleh untuk guyonan. Kadang tanpa sadar guyonan tentang azab Allah, misalkan. Jangan. Atau kita ridho, ikut tertawa melihat orang yang menjadikan agama Allah tertawaan. Mestinya benci, tapi malah ikut tertawa. Ya, nah, jadi wala farqa fi jami' hadhihi an-nawaqid bainal hazil wal jad, dan yang sungguh-sungguh. Kalau sungguh-sungguh jelas, orang sungguh-sungguh menyembelih korban kepada selain Allah, ya kafir musyrik dia. Yang senda gurau saja apa? Batal Islam. Kalau yang sungguh-sungguh jelas, sungguh-sungguh dia berdoa kepada selain Allah, musyrik. Sungguh-sungguh dia berpaling dari agama Allah. Sungguh-sungguh dia menjadikan Allah dan Rasulnya dan ayat-ayatnya sebagai barang olok-olokan, candaan, sebagai candaan. Jelas kalau sungguh-sungguh. Yang hazil saja, yang senda gurau, bisa membatalkan apa? Islamnya. Dan itu Masya Allah lah ya, kalau kita lihat pada kondisi hari ini luar biasa. Ya. Kemudian wal khaif, orang yang melakukan pembatal Islam karena takut. Takut terkurangi dunianya, takut hilang dunianya, takut kehilangan jabatannya misalkan, sehingga dia melakukan pembatal Islam. Nggak ada bedanya antara yang hazilun, bermain-main, al-jad, yang sungguh-sungguh, atau sebabnya apa? Khaif, takut. Ya, kalau saya nggak melakukan apa ini, korban, nggak ikut suroan, misalkan begitu ya,
yang di situ ada jelas-jelas ritual ibadah kepada selain Allah, nanti saya nggak dianggap. Nanti saya nggak dipilih jadi kepala kampung. Atau nanti hilang dunia saya, hilang jabatan saya. Atau saya tidak diakui orang yang toleran, dikatakan intoleran misalkan. Terus akhirnya kita melakukan perbuatan yang perbuatan tersebut membatalkan Islam. Coba, tidak ada bedanya. 3 keadaan. Orang yang bermain-main, seorang yang sungguh-sungguh. Jelas ini? Atau seorang yang melakukan pembatal Islam karena apa? Takut. Takut kehilangan apa? Dunia. Dunia itu macam-macam loh ya. Bukan hanya uang saja. Jabatan. Atau dan seterusnya. Dari perkara-perkara dunia. Kan ada orang karena dia punya jabatan supaya dianggap tolerannya bagus, akhirnya melakukan hal-hal yang membatalkan apa? Islamnya. Ikut ritual-ritual agama selain agama Islam. Kadang melakukan keharaman saja itu sudah aib. Banyak kadang-kadang karena punya jabatan, pertemuan disuguhi khamr itu haram, diminum. Karena demi persahabatan, akhirnya diminum juga. Sekalipun itu bentuknya maksiat. Bagaimana kalau ini adalah pokok-pokok kesyirikan, pokok-pokok kekufuran. Orang mengatakan Allah punya anak, kufur tidak kufur itu? Kufur. Akhirnya karena demi dunia atau takut kehilangan dunia, dia juga ikut seperti itu. Jadi nggak ada bedanya. Ya, illal mukrah, kecuali satu orang saja yang belum bisa langsung dihukumi batal Islamnya, yaitu orang yang dipaksa. Jadi tidak ada satupun yang dikecualikan oleh muallif rahmatullah, baik melakukan pokok-pokok kesyirikan dan kekufuran ini, dia senda gurau, sungguh-sungguh, atau karena takut kehilangan dunianya misalkan, jabatannya, tidak ada yang dikecualikan dari jenis-jenis manusia ini. Illal mukrah, kecuali orang yang dipaksa. Lah orang yang melakukan pokok kesyirikan atau kekufuran dalam kondisi terpaksa, terpaksa itu resikonya nyawa. Kalau hanya takut kehilangan dunia, yaitu khaif, bukan mukrah. Nanti kalau saya nggak melakukan ritual ini, nggak bisa 2 periode saya misalkan begitu. Nah ini takut kehilangan apa? Dunia. Mukrah dipaksa. Kalau nggak melakukan resikonya apa? Mati, itu dipaksa. Kalau nuruti orang, perasaan orang terpaksa itu banyak. Terpaksa saya harus melakukan riba. Nggak ada yang memaksa pada. Hanya sekedar untuk mengikuti kebutuhan. Bahkan bukan kebutuhan, kesenangan. Nah, bagaimana kalau itu merupakan pokok kesyirikan? Jelas ya? Nah, jadi kecuali orang yang dipaksa. Untuk hal itu kita lihat 2 ayat. Yang pertama terkait kisah seorang yang ikut dalam peperangan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang kemudian menjadikan Rasulullah sebagai barang candaan. Yang berjalan pulang perang capek, Nabi kemudian izinkan istirahat. Nah, dalam keadaan capek penat istirahat itulah mereka melepas lelah lah begitu. Dalam melepas lelah, ngobrol, bercanda, di antara isi candaannya adalah Rasulullah
Sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang lebih pengecut, orang yang paling doyan makan melebihi Rasulullah SAW. Itu ucapan mereka. Berat ucapan seperti ini bagi orang yang beriman, ahli tauhid. Tapi lepas begitu aja. Akhirnya ada sahabat yang mendengar ucapan itu, disampaikan ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu sahabat ini lari menuju Nabi SAW karena nggak kuat dia mendengar Rasulullah SAW dijadikan apa? Barang candaan, guyonan, diajak begitu. Lari dia menuju Rasulullah SAW. Orang ini juga ikut lari menuju Rasulullah SAW. Lalu memegangi tali kekang unta Rasulullah SAW, mengatakan, ya Rasulullah, kami cuma bercanda, bersenda gurau, melepas penat, nggak sungguh-sungguh. Rasulullah diam, turun ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul, katakan kepadanya, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru qad kafartum ba'da iman. Apakah dengan Allah, ayat-ayat Allah, Al-Quran, Rasulnya, kalian jadikan itu guyonan? Tidak usah kalian menyampaikan udzur. Tidak diterima udzurnya oleh Allah. Ini hanya guyonan, ini hanya sendaguro. Enggak diterima oleh Allah SWT. Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kufur, kafir, setelah tadinya kalian beriman. Maka dikatakan oleh ulama kita, seorang yang ikut perang bersama Nabi SAW, jihad fisabilillah, bisa kufur dengan sebab satu kalimat yang dia ucapkan, karena kalimat ini berisi apa? Candaan tentang Rasulullah SAW. Bagaimana lagi seorang yang bersungguh-sungguh melakukan pokok-pokok kekufuran dan kesyirikan. Jelas ya? Makanya hati-hati. Itu cuma bercanda. Dia katakan sendiri. Innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Kami cuma ngobrol ya Rasulullah. Dan bersendagurau, main-main, gak sungguh-sungguh. Diterima udzurnya oleh Allah? Gak diterima. Kufur gak kufur ya? Kufur. Maka kalau bercanda, bermain-main, jangan tentang Allah, ayat-ayat Allah dan Rasulnya. Dulu sudah kita bahas pembatal ini. Nah, kalau orang yang bercanda, bersendaguro begitu aja, nggak diterima udzurnya oleh Allah SWT, apalagi yang lain. Maka tidak ada yang dikecualikan oleh muallif kecuali al-mukrah. Jelas ya? Itu difahami seperti itu. Artinya muallif menerangkan tidak ada udzur untuk ditetapkan dia masih beriman, baik orang itu melakukannya dengan bermain-main, atau sungguh-sungguh, atau karena takut. Yang dikecualikan cuma siapa? Orang yang keadaannya dipaksa. Nanti menggambarkan dipaksa itu jangan seselera kita. Ada batasannya. Dipaksa itu hanya terjadi pada lisan dan perbuatan. Bahkan ulama saja dalam lisan berselisih. Tapi yang benar, mungkin orang itu dipaksa dalam lisan. Tapi kalau hati nggak bisa dipaksa. Nggak boleh dengan senang hati melakukan pokok kesirikan, kemudian alasannya apa? Terpaksa, dipaksa. Nggak ada. Hati nggak bisa dipaksa. Bisa antum hatinya dipaksa? Kalau hati dipaksa, kemudian jadi mau, nggak terpaksa lagi nih, berarti senang. Ada kecenderungan. Jadi al-mukrah, orang yang dipaksa, itu hanya ada pada apa? Qaul, ucapan, atau amal, perbuatan. Gak bisa hati dipaksa. Misalkan sekarang harus begini, melakukan pokok kesirikan. Besok udah enggak, lah kok dikerjakan lagi? Besoknya tuman, misalkan begitu ya. Ini apa mukrah? Enggak dipaksa. Banyak orang melakukan bid'ah, katanya terpaksa. Siapa yang maksa? Enggak ada. Itu khaif namanya, orang yang takut.
Kenapa kok kamu lakukan bid'ah ini? Nggak enak sama tetangga. Emang tetangganya ngapain? Ya nggak ngapa-ngapa. Udah nyerah dulu itu loh kepada bid'ah sebelum terjadi sesuatu apapun. Nggak enak sama tetangga. Kok berangkat? Nggak enak lah. Nanti namanya bermasyarakat. Kayaknya membela dirinya. Apa diterima udzur itu oleh Allah dan Rasul? Nggak diterima. Nggak ngapa-ngapa kok. Apa boleh seorang melakukan kebid'ahan dengan alasan nggak enak? Ada dalilnya? Boleh. Jelas ya? Kecuali ketika dia tidak melakukan, terjadi sesuatu yang madhor pada dia, sehingga dia terhukumi orang yang terpaksa atau dipaksa secara batasan syar'i, baru itu uzur. Tapi kalau dia nyerah, khawatir nanti nggak enak sama tetangga, dibenci lingkungan, ini khaif tadi loh. Orang yang takut kehilangan apa? Dunia. Jelas ya? Itu satu. Yang senda gurau tadi dalilnya. Kalau hanya sekedar senda gurau saja bisa kufur, hilang imannya, apalagi lebih dari itu. Makanya nggak ada uzur tadi. Ya. Kemudian yang kedua, ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl 106 107. Ini kondisi yang kedua, illal mukrah, kecuali yang dipaksa. Jadi orang yang bermain-main, orang yang sungguh-sungguh, orang yang karena takut, ada udzur? Tidak ada. Nanti di akhir risalah itu silakan dibaca, itu kalamnya Syekh Muhammad sendiri. Ya. Ayat yang perlu kita fahami, An-Nahl 106 107, Allah mengatakan, man kafara billahi min ba'di imanihi. Siapa yang kufur kepada Allah setelah tadinya dia beriman. Kufur apa tidak kufur ini? Kufur. Kufur kepada Allah setelah dia punya iman. Berarti batal nggak imannya? Batal. Illa man ukriha. Allah hanya mengecualikan ini. Kecuali seorang yang dipaksa. Satu tok. Orang yang kufur setelah dia beriman, nggak ada udzur, berarti batal imannya. Allah kecualikan satu, illa man ukriha, kecuali seorang yang dipaksa. Dengan syarat apa? Wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Hatinya tetap tumakninah dengan keimanan. Hati tidak bisa dipaksa. Ini kisah siapa? Ammar ibn Yasir. Dia di depan mata kepala dia, ayahnya dibantai, ibunya dibantai, dalam keadaan mempertahankan tauhidnya. Dia melihat keluarganya dibantai, keluarga budak. Dia disiksa habis-habisan sampai tidak kuat, nggak mampu. Akhirnya dia ucapkan kalimat kufur. Bersama itu dia takut lari kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, kalau kamu diperlakukan seperti itu lagi, maka ucapkan kalimat itu lagi. Mungkinkah Rasulullah mengizinkan kekafiran? Berarti kufur nggak kufur dia? Kenapa tidak kufur? Terpaksa. Taruhannya apa? Nyawa. Jelas. Itu dikecualikan oleh Allah. Illa man ukriha, dengan syarat wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Hatinya tetap beriman, tetap memilih keimanan. Maka Ammar ibn Yasir setelah mengucapkan kalimat kufur, dia lari. Khawatir kalau imannya hilang, dia lari kepada Rasulullah SAW. Sahabat itu suaranya lebih tinggi dari Nabi aja sudah, Masya Allah. Seperti sahabat Sabit ibn Qais. Dia itu kalau perang begitu, kalau teriak suaranya lebih tinggi dari Rasulullah SAW. Dia ingat ayat Allah SWT, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi. Akhirnya dia berdiam nangis. Ditanya oleh Nabi, mana Sabit? Kata tetangganya, dia di rumah ya Rasulullah, menangis karena dia menganggap dirinya sudah kufur, keluar dari Islam, nggak ada gunanya Islam dia. Kenapa alasannya? Karena suara dia lebih tinggi daripada suaramu. Masya Allah.
Sampai Nabi SAW mengatakan, bal Thabit ibn Qais min ahlil jannah. Bahkan Thabit ibn Qais itu adalah termasuk ahlul jannah. Begitu para sahabat. Karena takut kehilangan apa? Keimanan dan tauhidnya. Sementara orang sekarang diberi iman oleh Allah, diberi tauhid oleh Allah, ditelantarkan tauhid dan imannya itu semau-maunya. Kayak nggak penting begitu. Kita ini bisa menghadap Allah, ketemu Allah di akhirat. Apa sih bekalnya? Tauhid, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Kalau nggak punya la ilaha illallah, nggak mungkin masuk surga, nggak mungkin bahagia. Mau ngapain ke akhirat? Kalau sekedar hanya untuk disiksa di dalam azab Allah SWT. Faliyadzubillah. Maka dijaga, jangan sampai batal ini. Jangan karena pergaulan, jangan karena relasi, jangan karena hal yang lain menjadikan kita kehilangan apa? Tauhid dan iman. Baik. Kita lanjutkan. Jadi pahami surat An-Nahl ayat 106, 107 ya. 106, saya bacakan dulu seluruhnya. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman walakin man saraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun minallahi wa lahum adzabun adzim. Ini yang 106. Barang siapa yang kufur kepada Allah setelah tadinya dia beriman. Berarti menurut hukum Allah kafir enggak kafir nih? Kafir setelah tadinya beriman. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa dalam keadaan hatinya tetap tenang, tentram dengan keimanan. Yang dikecualikan berapa? 1. Ukriha. Dipaksa, tapi bukan di hati, hanya ucapan dan perbuatan. Maka dikatakan oleh Allah wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Walakin man saraha bil kufri sadran. Tetapi seorang yang lapang dadanya untuk kekafiran. Alasannya dipaksa, katanya terpaksa, tapi dadanya lapang dengan perbuatan tersebut, nggak ada resiko. Berarti kan Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhu, begitu dia mengucapkan kalimat kufur, itu pun diterangkan dalam riwayat seperti setengah sadar beliau, karena saking beratnya siksaan, kayak setengah sadar mengucapkan kalimat itu. Begitu dia ingat, dia lari karena takut, lari kepada Rasulullah SAW. Apa yang paling dia khawatirkan? Kalau iman itu dalam hukum Allah hilang. Ini mutmainnun bil iman qalbu. Gimana dengan seorang yang melakukan katanya terpaksa, tapi seperti nggak ada resiko, enjoy saja misalkan begitu. Nah, ini dikhawatirkan masuk dalam ayat Allah, walakin man syaraha bil kufri sadran. Tapi orang yang lapang dadanya dengan melakukan perbuatan kufur tadi, fa alaihim ghadabun minallahi wa lahum adzabun adzim, maka atas orang tersebut murka dari Allah dan baginya azab yang agung, yang besar. Karena dia kafir. Nah, orang yang keluar dari dipaksa, orang yang keluar dari ruang lingkup secara syar'i, dia orang yang dipaksa. Apa kata Allah? Dzalika bi yang 107. Dzalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah. Kenapa mereka tetap Allah hukumi kufur, yang katanya terpaksa tapi hatinya lapang terhadap kekafiran tadi? Tidak Allah kecualikan, Allah tetap hukumi kufur karena hakikatnya mereka lebih mencintai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Ini yang para ulama mengatakan, ini termasuk orang yang khaif, yang takut kehilangan dunia tadi. Takut kehilangan dunia, alasannya terpaksa melakukan pokok kesyirikan, pembatal Islam. Diterima udurnya oleh Allah? Tidak. Yang diterima udurnya hanya orang yang betul-betul dipaksa, terpaksa melakukan itu. Dengan syarat apa? Wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Hatinya tetap tumakninah dengan keimanan. Keluar dari ruang lingkup ini berarti golongan orang yang lebih mementingkan kepentingan dunia daripada akhirat. Maka baginya azab yang pedih. Batal Islamnya, iman, tauhid. Jelas ya? Berarti kesimpulannya, seorang yang mengetahui tauhid, ngerti tauhid, ngerti iman, tapi nggak mau mengamalkan secara zahir, maka dia mu'anid, musyrik, kafir.
Nggak mau mengamalkan tauhid, nggak mau ibadah hanya kepada Allah saja, nggak mau. Dia harus beribadah kepada selain Allah. Dia memberikan ibadah kepada selain Allah. Dia menyembelih korban kepada selain Allah. Dia beristighosah kepada selain Allah. Ini mu'anidun musyrikun kafir. Satu, jelas ya? Seorang yang mengerti tauhid, dia amalkan secara zahir, tapi tidak diyakini dalam batin, maka dia munafik. Lebih buruk dari yang pertama. Berarti siapa ahli tauhid itu? Seorang yang mengerti tauhid, dia yakini kebenaran tauhid tadi terhunjam dalam i'tiqad, dalam hatinya, dan dia praktekkan tauhid tersebut dalam zahirnya. Itu baru ahli tauhid. Mengerti tauhid tapi nggak mau. Dalam khutbah Jumat kemarin sudah kita sampaikan, perbedaan Rasulullah dan para sahabat dengan orang-orang musyrik itu bukan makna la ilaha illallah itu berselisih, tidak. Maknanya mereka ngerti la ilaha illallah, tidak ada ilah yang hak kecuali Allah. Apa yang menjadi perselisihan? Tuntutan dalam praktek mempraktekkan la ilaha illallah. Mereka ngerti makna la ilaha illallah itu tidak ada ilah yang hak kecuali Allah, nggak boleh diibadahi kecuali hanya Allah. Makanya mereka nggak mau mempraktekkan kalimat ini loh, nggak mau. Kalau yang disembah, yang diibadah itu hanya Allah saja, nggak mau mereka. Harus meninggalkan Lata, Uzza, nggak mau. Sama. Kalau sekarang nggak mau meninggalkan Tuhan-Tuhan mereka, meskipun orang yang mereka sangka orang soleh, dia tetap beristighosah kepadanya, tetap menyembelih korban untuk yang nunggu kampung ini misalkan, diberikan korban kepadanya. Ya ini sama. Ngerti ibadah itu nggak boleh kecuali hanya untuk Allah, tapi nggak mau mengamalkan tuntutan kalimat la ilaha illallah. Sementara yang kedua, orang mengerti tauhid, dia amalkan tauhid itu, dohirnya dia muslim ahli tauhid, tapi nggak diyakini dalam hati, menolaknya, membencinya. Ini munafik. Dua-duanya kafir. Jelas ya? Orang munafik dohirnya muslim atau tidak muslim? Muslim, tapi batinnya kufur. Jelas ya? Kemudian di akhir risalahnya muallif mengatakan wa kulluha, dan semua pembatal-pembatal tersebut min a'dhami ma yakunu khataran, karena ini berbahaya dan seterusnya. Diingatkan oleh muallif, diberi peringatan dengan dua perkara. Pertama, min a'dhami ma yakunu khataran. 10 pembatal ini termasuk perkara yang sangat berbahaya, karena bisa menghilangkan iman seseorang. Kalau orang itu betul-betul mengerti nilai sebuah keimanan, begitu ada perkara yang mengancam keimanannya, ini adalah perkara yang paling berbahaya bagi dia. Lebih berbahaya dari sesuatu yang mengancam fisik dia. Kan itu dalam hadis Nabi SAW mengatakan, la tusyrik billah wa in kutilta au kutita. Jangan sekali-kali kamu mempersekutukan Allah, meskipun kamu dibunuh atau dimutilasi, dicincang. Jelas ya? Ini bahaya sekali. Satu, diingatkan oleh mu'alif, ini bahaya besar. Bahaya latin katakanlah begitu. Yang mengancam keimanan dan tauhid seseorang adalah nawaqiduhu, pembatal-pembatalnya. Jangan diremehkan. Jangan sampai kita nggak ngerti apa itu la ilaha illallah. Dijaga sampai mati ini. Harus dibawa kalimat ini sampai menghadap Allah dhahiran wa batinan. Karena kalau dhahir saja munafik. Begitu batin saja nggak mau dipraktekkan, musyrik, kafir, mu'anid. Harus dhahiran wa batinan. Lahir batinnya ada tauhidnya. Satu, peringatan tadi, min a'dhami ma yakunu khataran. Jadi bahayanya itu besar, lebih besar dari semua bahaya. Bagaimana tidak? Allah SWT mengatakan, inna syirka la dzulmun adzim. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Siapa saja yang mempersekutukan Allah, Allah haramkan atasnya surga, tempatnya di dalam neraka. Wa ma lidzalimina min ansar. Bagaimana tidak bahaya? Para nabi termasuk ulul azmi Allah ancam. Setelah menyebutkan Ibrahim dan anak keturunannya terus begitu, Allah mengatakan walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun.
Kalau sampai mereka, para nabi dan rasul itu berbuat syirik, hapus seluruh amal kebajikan mereka. Hilang imannya. Lebih khusus Rasulullah SAW diancam oleh Allah SWT. Rasul SAW yang tidak mungkin berbuat syirik diancam oleh Allah SWT. La in asyrakta la yahbatanna amalu. Jika engkau ya Nabi Allah Muhammad sampai berbuat syirik, hapus seluruh amalmu. Bagaimana nggak bahaya? Ibrahim apa doanya? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku dari beribadah kepada berhala. Sampai Ibrahim At-Taimi rahmatullah mengatakan, man ya'manul bala ba'da imamil khunafa. Siapa yang bisa aman dari bala kesirikan setelah Ibrahim? Kalau Ibrahim aja takut dengan kesirikan, bahaya kesirikan, bagaimana kita merasa aman? Apalagi di masa-masa sekarang ini yang fitnah, Masya Allah. Ya, para kiai, para orang soleh senang diibadai oleh pengikutnya. Nah itu. Kemudian yang kedua, peringatan muallif terhadap nawakid yang sudah pembatal yang beliau sudah sebutkan. Wa aksaru ma yakunu wuqu'an. Dan pembatal-pembatal ini adalah pembatal yang paling banyak terjadi di tengah-tengah manusia. Dan kalau kita lihat realitanya, ya memang seperti itu. Antum mau cari orang yang menyembelih kuburan untuk selain Allah, bulan depan ini, itu harinya. Dari Sabang sampai Merauke, begitu. Bahkan dari ujung dunia ke ujung dunia. Tidak hanya di Indonesia terjadi seperti itu. Dulu di kampung kita pernah seperti itu. Kambing sembelih, tanam kepalanya untuk isti'adzah kepada selain Allah, agar yang bau reksa kampung ini tidak menimbulkan madarat, tidak terjadi madarat, akhirnya dikorbankan. Nah, menyembelih kurban itu ibadah yang sangat agung diberikan kepada selain Allah. Syirik apa bukan syirik itu? Syirik. Akbar atau asghar? Akbar. Ada uzur? Bukan kerja mereka sendiri yang tidak memperdulikan iman, diberi tauhid oleh Allah, disia-siakan. Kayak nggak penting itu loh tauhid. Maka diingatkan oleh mu'allif dua tadi. Min a'dhami ma yakunu khatar. Bahayanya sangat besar. Kita aja ketika ada kabar corona kemarin, kayak apa coba? Seluruh dunia nggak berkutik. Sholat wajib masker, jarak 1 meter. Mau pergi kemana saja harus apa itu? Vaksin. Semuanya seperti takutnya luar biasa. Itu baru virus, mati-mati selesai. Banyak juga yang sudah mati. Kesyirikan lebih dahsyat dari semua itu. A'dhamu ma yakunu khataran. Makanya orang kalau sakit misalkan diabetes misalkan gitu ya, dikatakan kalau konsumsi ini Pak, udah out sampean, kami sudah angkat tangan, dokter misalkan begitu. Dia nggak berani ngelihat barang itu, sudah ngeri dah. Karena ngerti bahayanya. Lah syirik pembatal Islam itu sangat lebih dahsyat bahayanya daripada itu. Mestinya dalam kita lari dan menghindar dan menjaga diri lebih daripada menjaga fisik kita dari apa? Penyakit-penyakit yang akan merusaknya. Apalagi apa? Wa aksaru ma yakunu wuqu'an. Dan ini yang paling sering terjadi di tengah-tengah manusia. Begitu. Ibarat virus corona kemarin sudah menyebar rata, bahayanya besar. Wah, tentu kita Masya Allah. Sampai sholat Id enggak dilakukan. Sholat Id di rumah masing-masing. Sholat jamaah di rumah masing-masing. Haji sampai hampir libur. La haula wala quwata illa billah. Bahaya mana itu dengan kesyirikan tadi? Sementara orang tidak menjaga dirinya dari kesyirikan. Jelas ya? Nah, taib. Demikian yang kita kaji nawaqidul Islam, diperhatikan baik-baik. Allah memberikan anugerah yang tidak ada yang lebih mahal dari itu, yaitu tauhidullah. Maka dijaga bahwa itu sampai mati menghadap Allah SWT. Jangan karena ucapan kalimat yang kita tidak sangka ternyata itu bisa membatalkan apa? Keislaman. Waliyadzubillah. Ya. Nah, saya ini sering melihat tayangan-tayangan dengan judul Sirah Nabawi. Nah, di situ itu ditayangkan cerita, tapi juga artinya dibentuk dan dikemas dan bentuk drama atau bentuk perbuatan. Ini bahkan di TV-TV sunnah saya melihat seperti itu. Yang mungkin tujuan dari
yang punya skenario itu positif. Jadi ada di situ ada pihak kufur, ada pihak Islam. Nah, di situ ditayangkan perang. Kemudian begitulah gigihnya pahlawan Islam, begitu pula begitu kerasnya orang-orang kufar ya di tayangan itu. Gitu. Nah ini sebenarnya ada sisi positifnya mungkin dari pembuat skenario itu memberikan pelajaran kepada para yang melihat bahwa yang itulah pahlawan-pahlawan Muslim ketika mempertahankan Islam, dan itulah orang-orang kufar yang memang begitulah kufar itu memusuhi Islam, begitu ya. Ini tayangan seperti itu. Ya terjadilah seolah-olah perang. Nah, andaikan para pelaku-pelaku itu seorang Muslim, baik yang berperilaku sebagai kufar maupun berperilaku sebagai Muslim. Nah ini masuk dalam apa yang saya katakan hazilun tadi atau tidak ini, gitu loh. Ini bahkan soalnya tayangan di TV Sunnah sering saya lihat, sering sekali kayak gitu. Tadi sudah disampaikan tidak boleh bermain-main. Makanya ada seorang perannya jadi Abu Lahab misalkan. Terus kerjanya mencela Allah dan Rasulnya. Ini bahaya. Bisa masuk dalam pembatal Islam, menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai barang permainan. Kalau hanya sekedar perang misalkan begitu, maka dilihat apa yang diperankan, apa yang jadi permainannya, apa itu menyentuh pembatal-pembatal Islam apa tidak. Harus jangan dimutlakan. Pokoknya kalau perang jadi pemeran perang sama orang Muslim berarti dia kafir. Enggak harus. Harus dilihat apa yang dia lakukan atau yang dia ucapkan itu termasuk dalam pembatal Islam apa tidak. Tapi kalau dia peran jadi Abu Lahab, kerjanya mencela Allah dan Rasulnya, padahal dia hanya berperan, boleh apa enggak boleh? Enggak boleh, ini hasil masuk di situ. Jelas ya? Nah, insyaallah sudah bisa. Tayyib. Demikian, barakallahu fiik. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.